Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang senantiasa tetap terlindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Festanti Novalia Sontasa selaku dosen pembimbing mata kuliah Kemampuan Dasar Mengajar. Perkenalkan, nama saya Uliatun Nurika. Di sini saya sebagai mahasiswa KIP Budi Utomo Malang dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020 kelas B. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai prinsip kemampuan dasar mengajar. Nah, sebelum kita mengetahui sebagai guru ataupun dosen, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih kemampuan dasar mengajar itu. Nah, di video ini saya lebih fokus ke prinsip kemampuan dasar mengajar. Nah, teman-teman, sebelum kita mengetahui apa saja prinsip kemampuan dasar mengajar, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian kemampuan dasar mengajar, yaitu menurut A.S. Gilman 1991 mengatakan bahwa keterampilan dasar mengajar atau teach skill adalah kemampuan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru, dosen, instruktur, dan widyaswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Nah, dapat kita ketahui bahwa kita suatu saat menjadi seorang guru ataupun dosen, kita harus memiliki kemampuan yang sangat khusus sehingga pelaksanaan dalam pembelajaran ataupun pelaksanaan mengajar dapat terlaksana secara efisien, efektif, dan profesional. Nah, memasuki materi inti yaitu prinsip kemampuan dasar, yaitu terdapat 6 prinsip. Yang pertama, kesesuaian atau relevan. Yang kedua, kreativitas dan inovatif. Yang ketiga, ketepatan. Yang keempat, kebermanfaatan. Yang kelima, membangkitkan perhatian dan motivasi. Dan yang terakhir yaitu menyenangkan. Nah, materi yang berikutnya yaitu pengertian dari keenam prinsip kemampuan dasar mengajar. Nah, yang pertama, kesesuaian atau relevan. Artinya, kesesuaian atau relevan dalam memilih dan menentukan unsur-unsur jenis keterampilan dasar mengajar yang akan dilaksanakan harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan seluruh komponen pembelajaran. Nah, di sini kita sebagai guru ataupun dosen, kita harus menyesuaikan keseluruhan komponen pembelajaran. Contohnya seperti kita sebagai guru dalam menyampaikan sebuah materi cara membuat novel. Nah, kita sebagai guru harus menyampaikan kesesuaian agar dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Prinsip yang kedua yaitu kreativitas dan inovatif. Artinya, dalam menggunakan unsur-unsur keterampilan dasar mengajar sangat diperlukan agar suasana pembelajaran selalu menarik dan menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa tidak merasa bosan saat pembelajaran dimulai karena terciptanya suasana yang baru. Nah, di sini poin yang kedua yaitu kita harus memiliki kreativitas dan inovatif sebagai guru ataupun dosen agar dalam pembelajaran tersebut terciptanya suasana yang baru sehingga siswa ataupun mahasiswa tidak merasa bosan ataupun ngantuk. Prinsip yang ketiga yaitu ketepatan. Dalam unsur keterampilan dasar mengajar, agar proses pembelajaran bisa berjalan secara efisien dan efektif, penggunaan unsur-unsur keterampilan dasar mengajar harus memperhatikan aspek ketepatan atau akurasi sehingga dapat mencapai sasaran pembelajaran yang diharapkan. Nah, di sini kita sebagai guru ataupun dosen, kita harus memperhatikan aspek ketepatan atau akurasi sehingga kita dapat mencapai sasaran pembelajaran yang diharapkan. Contohnya ketika kita
ada mata kuliah dan ada akurasi jam yang ditentukan oleh pihak kampus. Nah, kita sebagai dosen hendaknya kita harus mengetahui apa saja yang harus disampaikan, menyesuaikan jam yang telah ditentukan, sehingga dalam mode pembelajaran tersebut dapat sesuai yang diharapkan. Prinsip yang keempat yaitu kebermanfaatan. Artinya seperti halnya dengan prinsip-prinsip keterampilan dasar mengajar yang telah dibahas sebelumnya, yang tidak kalah pentingnya bahwa unsur-unsur keterampilan dasar mengajar yang diterapkan harus memiliki nilai manfaat atau kegunaan terhadap pengembangan potensi siswa. Nah, di sini kita sebagai guru ataupun dosen, kita harus menyampaikan sesuatu hal yang bermanfaat atau berguna bagi siswa tersebut. Prinsip yang kelima yaitu membangkitkan perhatian dan motivasi. Artinya perhatian dan motivasi termasuk ke dalam prinsip pembelajaran sebagai suatu prinsip. Artinya perhatian dan motivasi sangat menentukan terhadap kualitas pembelajaran, sehingga selama proses pembelajaran berlangsung, perhatian dan motivasi siswa selalu terjaga dan tercurah pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Nah, poin yang kelima yaitu kita membangkitkan perhatian dan motivasi. Nah, kita harus membangkitkan perhatian dan motivasi kepada peserta didik ataupun mahasiswa, sehingga mahasiswa tersebut dapat terjaga dan tercurahkan masalah dalam pembelajaran tersebut. Prinsip yang terakhir yaitu menyenangkan. Artinya suasana pembelajaran yang menyenangkan atau joyful learning termasuk salah satu unsur pembelajaran yang harus diciptakan oleh guru, dosen, instruktur, atau widaiswara dalam membimbing proses pembelajaran. Melalui pembelajaran yang menyenangkan, siswa akan merasa betah, semangat, bahkan mungkin siswa akan merasa bebas untuk melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan potensi dan bakat yang dimiliki. Nah, poin yang terakhir yaitu menyenangkan. Kita sebagai guru ataupun dosen harus menciptakan model pembelajaran yang menyenangkan, sehingga siswa dapat betah dalam kelas tersebut dan siswa dapat merasakan nyaman dan menerima pembelajaran tersebut dengan senang hati. Nah, itulah pemaparan materi dari saya mengenai prinsip kemampuan dasar mengajar. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan video ini ataupun melihat video ini. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian ataupun salah tutur saat pemaparan materi. Saya itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.